jabatan Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Partai Solidaritas Indonesia memberikan surat rekomendasi di Pilkada serentak 2024. Menteri Perdagangan meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Kejaksaan Agung dan Menteri Perdagangan membentuk satuan tugas dalam memberantas barang impor ilegal. Halo, selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda dan informasi yang paling hangat diperbincangkan pada Kamis hari ini terkait dengan pelantikan Presiden Joko Widodo ini yang melantik dari 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Yang tadi kita juga sempat mendengarkan bahwa memang Pak Jokowi ini ataupun Presiden Jokowi melantik dari wakil menteri tersebut adalah dari wakil menteri Keuangan, ada wakil menteri Pertanian dan juga wakil menteri Investasi Kepala Badan ataupun BKPM seperti itu Dewi. Benar sekali dan juga Syam. Dan juga ini ada informasi terkait Partai Solidaritas soal pilkada di mana memberikan surat rekomendasi di pilkada serentak nantinya 2024. Betul sekali, itu PSI memberikan surat rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto salah satunya ini untuk di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Ini berarti PSI berkoalisi dengan partai dari Gerindra seperti itu. Sementara Golkar kalau misalnya di Banten ini tidak satu haluan dengan koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra. Kita nantikan seperti apa nanti. Gerindra juga menempatkan pasangan calon untuk di Pilkada 2024 dan tak hanya itu ada juga nih informasi terkait Menteri Perdagangan yang meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Ini merupakan yang pertama dan untuk 2025 lebih tepatnya. Betul sekali, itu akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Selain itu yang kita soroti bersama ini ada Menteri Perdagangan juga yang juga ini melakukan ataupun akan membentuk dari satuan tugas untuk memberantas peredaran dari ini barang impor ilegal pada masa mendatang seperti itu. Informasi selengkapnya bisa Anda simak bersama saya Syem Hakung dan rekan saya Dewi Manik. Inilah Menyapa Malam Simpo TV. Kita awali Menyapa Malam berita kali ini di mana di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil menteri tersebut ialah Thomas Jiwandono sebagai wakil menteri Keuangan, Sudaryono sebagai wakil menteri Pertanian dan juga Yuliot sebagai wakil menteri Investasi. Kamis siang, Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil tersebut yakni Yulio Tanjung sebagai wakil menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Jiwandono menjadi wakil menteri Keuangan dan juga Sudaryono sebagai wakil menteri Pertanian. Sebelumnya Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah, kemudian Thomas Jiwandono merupakan anggota tim gugus tugas sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Gibran, sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra saat ini. Sedangkan Yulio Tanjung sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Ketiga wakil menteri baru tersebut mengikuti upacara pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan penjabat pemerintah lainnya hadir mengikuti jalannya pelantikan ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Kamis siang Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dan di mana pengamat politik Citra Institut Efrija ini menyatakan dilantiknya 3 wakil menteri harus mendapatkan maksimal kinerja kementerian tersebut. Hari ini, tepatnya sore ini, Pak Jokowi melantik 3 wakil menteri, yaitu 2 dari politikus atau politisi Gerindra, yaitu Thomas Jiwandono yang merupakan dilantik sebagai Wamenkyu atau Wakil Menteri Keuangan, dan tentunya dia adalah sebuah penambahan jabatan baru. Sedangkan yang kedua adalah Sudaryono, dia dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan, dan kemudian adalah Yulio Tanjung yang merupakan awalnya dari Deputi BKPM yang dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi. Apa yang menarik dari ketiga pelantikan Wakil Menteri ini? Yang pertama yang menarik adalah menjelang 3 bulan masa akhir pemerintahan Pak Jokowi. Yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana ia mengharapkan dan diungkapkan oleh
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan harus responsif, bergerak cepat, dan tentu ketiga hal ini sangat penting diutamakan dan prioritas bagaimana membangun ekonomi di Indonesia lebih cepat, melaju dengan baik, dan ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi dengan Gerindra semakin baik hubungannya, dan ini diyakini merupakan bentuk transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden terpilih. Dan tentu berikutnya apa yang menarik? Yang menarik diharapkan bukan hanya Wamenkyu, yang diharapkan adalah adanya reshuffle kabinet. Karena bekerjanya pemerintahan tersisa 3 bulan, ini masih bisa berproses, misalnya mengganti Menko Info, mengganti Menteri Pendidikan yang dipegang oleh Nadiem Makarim, maupun yang dipegang oleh Ari Budi. Dan ini semestinya yang turut diprioritaskan oleh Pak Presiden Jokowi. Tidak sekedar melantik wakil menteri yang berbicara soal ekonomi, tapi juga bagaimana sisa masa jabatan presiden ini bisa lebih didaya gunakan, digelorakan, responnya lebih cepat dan menyelesaikan masalah. Dan ini diharapkan. Jadi pelantikan wakil menteri adalah sebuah jalan bagaimana juga terjadinya reshuffle kabinet, bukan bagi-bagi kursi. Dan ini juga bentuk kepercayaan Pak Presiden terhadap Gerindra. Ya, kalau misalnya kita melihat dari informasi yang sebelumnya Anda simak terkait dengan pelantikan, dan juga tadi ada statement dari salah satu pengamat politik dari Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, yang menyebutkan bahwa memang seharusnya dari pelantikan 3 wakil menteri yang berlangsung pada Kamis siang ini bisa memaksimalkan kinerja dari kementerian terkait untuk nantinya ini menyelesaikan seluruh permasalahan ataupun ini PR-PR yang nantinya masih belum dikerjakan hingga bulan Oktober mendatang. Kalau kita lihat memang waktunya agak sedikit mepet, tapi Betul. kita berharap untuk pemilihan ini di masa akhir jabatan ataupun menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo ini dapat membereskan urusan-urusan yang belum sempat dikerjakan, dan juga ini awal untuk menikmati bagaimana nanti presiden terpilih yang akan melanjutkan dari program-program ini. Dan kita lanjut informasi berikutnya di pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis 19 Juli, maksud kami 18 Juli 2024. Sebelumnya Kepala Negara melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab. Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024 setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab. Melalui video yang diunggah lewat YouTube Sekretariat Presiden, nampak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Abu Dhabi menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir hubungan antara Indonesia Persatuan Emirat Arab berkembang dengan sangat cepat, diantaranya dari sisi perdagangan, di mana terjadi peningkatan angka perdagangan yang signifikan di tahun 2015 sampai 2023. Dari sisi perdagangan misalnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52%. Dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar US dollar. Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023 Indonesia mencatatkan surplus sebesar 0,29 miliar US dollar. Lebih lanjut, Retno menjelaskan, capaian hubungan dalam 1 dekade terakhir mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dalam hubungan bilateral. Hubungan yang kokoh antar kedua negara ini akan menjadi modal bagi pemerintahan ke depan untuk terus mempererat kerjasama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memberikan arahan kebijakan bagi pengurus harian MUI pada Rabu 17 Juli 2024. Wapres menekankan agar visi dan misi MUI ini sebagai pelayan umat dan juga mitra pemerintahan harus tercermin dalam setiap langkah yang diambil pengurus MUI.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia memimpin rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di kantor MUI Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juli 2024. Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan arahan kebijakan untuk dijalankan seluruh pengurus MUI dalam kinerja dan pengabdiannya. Beberapa poin arah kebijakan Wapres diantaranya meminta pengurus MUI agar bekerja selaras dengan visi dan misi MUI. Kemudian Wapres mengarahkan pengurus MUI untuk mengabdi penuh waktu. Wapres juga menekankan agar visi dan misi MUI sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah harus tercermin dalam setiap program dan langkah yang diambil pengurus MUI. Sebab ini tugas utama kita itu adalah keumatan. Ada 3 saya kira, ini sudah hafal semua ini. Tugas keumatan kita itu himayatul ummah, menjaga umat, taqwiyatul ummah, memperdayakan umat, wa tauhidul ummah, dan menyatukan umat. Mengenai tugas menjaga umat, Wapres menjelaskan pentingnya MUI untuk menjaga akidah umat dari ajaran dan pemikiran yang menyimpang. Lalu dari tugas memperdayakan umat, Ma'ruf meminta pengurus MUI untuk lebih aktif dalam membangun bidang pendidikan. Selanjutnya terkait tugas menyatukan umat yaitu dalam hal strategis seperti menyamakan pemahaman agama. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau dari 2 berita tadi, Syam dan juga pemirsa dapat menikmati di mana sebelumnya ini Kepala Negara telah melakukan kunjungan dan ini untuk melihat bagaimana penerapan hubungan bilateral dan juga adanya kerjasama ekonomi lebih tepatnya di masa mendatang, di masa menjabatnya. Betul sekali. Ini juga tentunya ini akan berpengaruh pada pemerintahan presiden mendatang di mana Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan nantinya menjabat sebagai presiden dan juga wakil presiden pada periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029 nanti. Tadi juga ada informasi soal wakil presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang juga ini menyatakan soal MUI, ini menyampaikan bahwa memang MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia ini berperan penting untuk menjaga akidah umat terutama Islam di Indonesia. Untuk itu kita berharap agar toleransi ini semakin lebih nyata lagi ya, Syam dan juga pemirsa. Dan informasi selanjutnya ini kita lanjut di mana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week 2025 di Jakarta. Zulhas mengajak masyarakat untuk bangga, bela sekaligus beli produk mode fashion Indonesia. Melalui unggahan video di sosial media Instagram @Kemendak, terlihat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2025 di Jakarta pada Rabu 17 Juli 2024. Mendak menyampaikan bahwa target Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modest fashion dunia merupakan program prioritas dan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Zulhas mengaku optimis dengan modest fashion Indonesia yang tidak hanya mampu menginspirasi dunia, namun juga bisa menguasai pasar dunia. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengajak masyarakat untuk bangga, bela, sekaligus membeli produk modest fashion Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama sehingga cita-cita kita nanti pada 2045 Indonesia menjadi negara maju. Mari saya mengajak semua yang hadir di sini bangga, bela. Kami bangga dan bela tidak cukup, tapi bangga, bela dan beli produk modest fashion Indonesia. Acara puncak JMFW 2025 sendiri akan digelar pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah meresmikan gelaran Jakarta Muslim Fashion Week 2025 di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion di dunia. Dan juga dirinya menyampaikan hal ini tersebut itu merupakan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam memasarkan produk lokal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi meluncurkan gelaran Jakarta Muslim Fashion Week yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyebut bahwa program JMFW ini merupakan program prioritas yang telah dirancangkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut dilakukan selain negara Indonesia menjadi pusat industri halal, fashion Indonesia juga dapat menjadi kiblat fashion dunia. Dirinya berharap acara JMFW ini dapat menarik minat pembeli dan investor dari seluruh penjuru dunia. Launching Jakarta Muslim Fashion Week, tapi sekaligus menunjukkan bahwa di sini apa kita sebut kolaborasi, kerjasama. Jadi kalau kita ingin berprestasi menjadi pusat
Muslim, pakaian Muslim dunia, memang kata kuncinya adalah kerjasama. Oleh karena itu saya terima kasih ada pemerintah, Kemendak dan lain-lain, ada pelaku usaha di sini, ada desainernya, ada asosiasi, ada media, ada perbankan, ya, ada akademisi, lengkap. Inilah kekuatan kita. Karena kalau tidak bersama-sama, tidak bercerai, kita tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Dan itu menjadi program prioritas dan itulah menjadi perintah Presiden kepada kami agar Indonesia sebagai pusat industri halal dan sekaligus kiblat modest fashion dunia. Dari Jakarta, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Kita berharap untuk program Fashion Week, apalagi untuk khusus Muslim ini 2025 dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita tadi meneliti bahwa Zulkifli Hasan ini berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion di dunia. Betul sekali, ini juga yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terkait juga pencanangan modest fashion Indonesia ini menjadi di dunia sebagai trend center seperti itu. Karena komisi kita ketahui bersama tadi diketahui oleh Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa memang Jakarta Muslim Fashion Week 2025 nanti ataupun 2025 akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Berarti ini sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ya 3 bulan lagi nanti kita bisa melihat bagaimana tren fashion Muslim di tahun 2025. Kita lanjut dengan informasi ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyebut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 yang diluncurkan merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif dan juga berkelanjutan ke depannya. Dan juga ia berharap ini peraturan pemerintah yang diluncurkan dapat membawa dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam sektor peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat industrialisasi dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 tentang perwilayahan industri. Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan sekaligus merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri. Dalam rangka mempercepat implementasi dari PP tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian menginisiasi penyusunan peraturan turunannya yang mencakup Peraturan Presiden tentang peta jalan perwilayahan industri dan Peraturan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang dimaksud. Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berhasil dan membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, pengurangan angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. PP nomor 20 tahun 2024 yang sebentar lagi akan diluncurkan, ini merupakan acuan kita bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, industri yang inklusif, dan berkelanjutan ke depannya. Dan dalam rangka mempercepat implementasi dari PP tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian menginisiasi penyusunan peraturan turunannya yang mencakup PP tentang peta jalan perwilayahan industri, kemudian juga peraturan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan dari PP tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 ini bertujuan untuk nantinya perindustrian di Indonesia bisa berkelanjutan dan juga inklusif ke depannya. Benar sekali, kalau kita melihat ini juga diharapkan untuk diluncurkannya ini dapat memanfaatkan bagi masyarakat ya, di mana di seluruh masyarakat ini terutama dalam sektor peningkatan kesejahteraan. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Balap Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update,
kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut ke informasi. Komisi 1 DPR melakukan kunjungan kerja ke Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam kunjungan ini dalam rangka peninjauan persiapan pengamanan Pilkada 2024. Melalui unggahan video dari sosial media Instagram @dpr_RI, terlihat kunjungan kerja Komisi 1 DPR ke Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 16 Juli 2024. Komisi 1 DPR RI meninjau persiapan Kodam 5 Brawijaya dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2024. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyatakan keyakinannya terhadap Pilkada Jawa Timur akan berlangsung aman dan tertib. Mutia menyatakan cukup percaya diri dengan kesiapan yang dilakukan Kodam 5 Brawijaya. Kodam 5 Brawijaya dinilai telah menyiapkan segala yang diperlukan, diantaranya dari jumlah pasukan yang memadai, jumlah pegawai yang siap bertugas, dan cadangan yang telah disiapkan serta alutsista dalam kondisi siap operasional. Dan untuk Kodam 5 Brawijaya kita tadi apresiasi sekali, kita cukup confident atau percaya diri dengan kesiapan Kodam 5 dari paparan yang sangat detail, apa yang akan dilakukan, berapa jumlah pasukan yang tersedia, berapa jumlah BKO yang siap, berapa jumlah cadangan yang telah disiapkan, terkait juga dengan kesiapan alutsista dan sebagainya. Kita cukup confident dan yakin bahwa insya Allah untuk Provinsi Jawa Timur Pilkada bisa dilakukan dengan aman, damai, lancar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita ketahui bersama terkait dengan Pilkada serentak 2024, memang di masa reses DPR RI ini mengunjungi sejumlah wilayah untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang Pilkada 2024. Kalau kemarin ada salah satu komisi di DPR juga yang melihat kesiapan dari pelaksanaan Pilkada di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tadi ada informasi juga yang menyatakan bahwa ini Komisi 1 DPR melakukan kunjungan kerja ke Kodam 5 Brawijaya di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam bentuk persiapan Pilkada 2024 ini, sejumlah daerah ini sudah setelah mempersiapkan lebih tepatnya, dan juga ini kita menantikan bagaimana nanti Pilkada 2024, terutama ini diterlibatkan bahwa TNI dan juga Polri ini melibatkan untuk bentuk pengamanan secara langsung. Betul sekali, apalagi kalau bisa kita ketahui bersama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga kemarin menyatakan ini penting untuk adanya penertiban ataupun pengamanan di Pilkada 2024 karena lebih banyak sekali wilayah-wilayah ataupun bahkan di seluruh provinsi, kabupaten, kota ini ada terus yang melakukan pilkada di tahun 2024 khususnya di bulan November mendatang. Kita lanjut dengan informasi jelang Pilkada 2024, sejumlah partai politik menunjukkan arah dukungannya dalam mengusung calon untuk maju di berbagai wilayah. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia yang resmi memberikan surat rekomendasi kepada 3 calon pasangan untuk maju di Banten, Lebak Banten, dan Tangerang. Kontestasi Pilkada 2024 semakin dekat, sejumlah partai politik pun kini menunjukkan arah sikapnya untuk berkoalisi dalam mengusung para calon kandidat maju di pertarungan Pilkada serentak. Salah satunya yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang telah memberikan surat rekomendasinya kepada 3 calon pasangan yang akan memimpin di berbagai wilayah. Surat rekomendasi ini pun diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta. Adapun 3 pasangan calon tersebut yaitu Ahmad Riza dan Marcel Widianto untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Bakal calon gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, serta calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Banten Sanuji Pentarmarta dan Dita Fajar. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait bakal calon kandidat di mana Ahmad Riza ini Patria, Marcel Widianto dan juga Andarsoni Dimyati Natakusuma ini secara resmi mendapatkan dukungan dari Partai PSI. Dukungan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta.
Pemilihan kepala daerah 2024 akan digelar dalam waktu dekat. Bakal pasangan calon terus mengantongi dukungan sejumlah partai politik untuk bertarung di kontestasi pilkada. Pasangan calon kandidat Ahmad Riza Patria, Marcel Widianto, dan Andra Soni, Dimyati Natakusuma kini resmi mendapatkan dukungan dari Partai PSI. Usai mendapat dukungan, pasangan Riza Marcel menyebut akan berjuang sepenuhnya dan siap untuk melanjutkan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, dan juga serta membangun Tangerang Selatan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PSI kepada kami, saya dan Marcel, sebagai calon wali kota Tangsel dan calon wakil wali kota Tangsel. Insya Allah kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami akan kami jaga dan kami akan berjuang untuk memastikan kemenangan di kota Tangsel, untuk memastikan program-program pemerintah pusat di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin dapat dilanjutkan di bawah kepemimpinan pemerintahan berikutnya, yaitu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran. Dan insya Allah ke depan, seperti juga harapan dari PSI, Tangsel akan bebas dari korupsi, dan insya Allah juga Tangsel juga bebas dari intoleransi. Dan kami akan berjuang sebaik mungkin bersama warga Tangsel agar Tangsel maju, Tangsel keren. Perkenalkan, saya Marcel adalah bakal calon wakil wali kota dari Tangerang Selatan bersama dengan Pak Wali Kota saya yang adalah Bapak Riza Patria. Terima kasih Mas Kaisang ya, dan juga para teman-teman dari PSI yang sudah memberikan rekom kepada kami, dan ini menjadi trigger kami untuk lebih berjuang lagi untuk memenangkan pilkada di Tangsel dan bisa mewujudkan hal-hal yang diinginkan oleh para masyarakat. Jadi kita akan menghapus semua ketimpangan sosial yang ada, dan nanti akan diceritakan di Imut, impian masyarakat untuk Tangsel bersama Aiza dan Marcel. Senada dengan bakal pasangan Cagup dan Cawagup Banten, Andra Dimyati mengatakan akan menjaga amanah sebaik-baiknya dan mengawal kebijakan pemerintahan yang akan datang agar percepatan pembangunan Banten dapat berjalan. Alhamdulillah atas kepercayaan dari PSI dalam rangka mengusung kami sebagai calon Gubernur Banten, dan insya Allah amanah ini akan kami jalankan sebaik-baiknya dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah yang akan datang agar percepatan pembangunan di Provinsi Banten bisa berjalan dan melanjutkan apa yang sudah diberikan pemerintah pusat di wilayah Banten. Dan insya Allah kami akan memaksimalkan tugas-tugas ini untuk mendapatkan mandat dari rakyat Banten. Terima kasih. Ini dititipkan PSI yang saya selalu dengar adalah jadikan Banten yang maju, sejahtera, serta bebas dari korupsi, dan menjadikan wilayah Banten birokrasinya bersih dan melayani. Itu saja mungkin yang bagian dari tambahan, dan mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah apa yang dititipkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Memang kalau bisa kita ketahui bersama soal PSI yang mendukung dari Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto di Pilwalkot Tangerang Selatan, ini berarti PSI merapat dengan koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra seperti itu. Meskipun demikian, ini Partai Golkar yang ada di barisan koalisi Indonesia Maju, ini berbeda arah dukungan dengan Gerindra yang telah mengusungkan sebelumnya. Kalau misalnya kita ketahui bersama juga tadi PSI telah mendukung dari apa yang sudah didukung oleh Gerindra, tapi nyatanya Golkar justru mendukung Airin Rahmidiani untuk di pemilihan Gubernur Banten mendatang. Kita nantikan ya seperti apa pemilihan Gubernur mendatang, karena kalau kita melihat bahwa dua nama ini cukup dua nama yang populer dan sangat dikenal di kawasan juga di masyarakat lebih tepatnya. Betul sekali. Kita lanjutkan, ini masih terkait dengan Pilwalkot Tangsel di mana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang merespon banyaknya kritikan kepada bakal calon wakil wali kota Marcel Widianto yang akan maju di Pilkada Tangsel 2024. Kaisang menyebut bahwa Marcel Widianto ini mempunyai kemampuan dalam memimpin Tangerang Selatan. Bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Marcel Widianto menuai banyak kritikan terkait dirinya yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep mengatakan bahwa Marcel mampu untuk membawa Tangsel lebih baik.
Kaisang juga meyakini Marcel dapat membuktikan dengan menang melawan incumbent. Kalau lihat di sosmed kritikan itu banyak sekali yang datang ke Mas Marcel. Tapi kan mungkin selama ini orang-orang tahu Mas Marcel itu hanya dari luar. Tapi ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan. Cuma emang belum diberi kesempatan aja. Makanya nanti lihat ketika nanti sudah pendaftaran, kalau nanti ada debat atau apapun, saya rasa Mas Marcel ini bisa menghadapi incumbent yang dari Partai Golkar. Saya kira itu aja. Dari Jakarta, Farizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya, keberadaan dari statement Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung nama Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto di Pilwalko Tangerang Selatan ini berarti menepis isu yang beredar di tengah ramainya di media sosial konten-konten yang dibuat yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan Marcel Widianto ini pernah terlibat sejumlah kasus. Kalau dari Marcel Widianto sendiri sudah mengakui bahwa Marcel ini telah terjun di dunia politik sejak tahun 2018. Apakah ini menjadi pertimbangan dari Kaisang Pangarep yang menyatakan bahwa Marcel Widianto itu mempunyai kemampuan untuk dalam memimpin Tangerang Selatan? Kita nantikan seperti apa bentuknya. Dan kita lanjut ke informasi beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM memiliki pilihan yang berbeda terhadap sosok yang akan diusung dalam kontestasi pilkada mendatang. Dan juga mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap solid di gelaran Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep saat memberikan surat rekomendasi kepada 3 bakal pasangan calon kepala daerah di kantor DPP PSI Jakarta. Kaisang mengatakan Koalisi Indonesia Maju tetap solid meski harus bertanding di Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa semangat KIM di Pilpres 2024 maupun Pilkada tetap sama, yakni untuk mendorong Indonesia Emas 2045 menjadi lebih baik. KIM itu solid. Kalaupun harus bertanding di Pilkada, ya itu kan biasa aja. Tapi yang penting kami di KIM itu mempunyai tujuan yang sama, adalah untuk membenahi dan memperbaiki dan membuat Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, Partai PSI dan Golkar akan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, memiliki pilihan berbeda dalam mengusung calon kandidat di kontestasi Pilkada Provinsi Banten. Kedua partai tersebut akan menjadi rival saat memenangkan pertarungan Pilkada Serentak. Dari Jakarta, Farizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Koalisi Indonesia Maju berbeda arah dukungan dalam menghadapi pilkada di Provinsi Banten. Meskipun begitu, pengamat politik Citra Institute Efriza menyatakan sosok yang nantinya memenangkan pilkada Banten pasti adalah usungan dari Koalisi Indonesia Maju. Pilkada Banten, KIM atau Koalisi Indonesia Maju dianggap retak. Apakah benar bahwa KIM ini retak? Kalau dilihat secara real, ini namanya adalah peta politik, strategi politik, dan tentu ini adalah bagaimana mengusahakan bukan sekedar kemenangan, tapi juga mengupayakan menghadirkan orang baru sebagai penantang maupun menguatkan basis pemilihan dan daerah pemilihan. Dan ini adalah suatu strategi menarik dari KIM. Dapat dikatakan bahwa KIM di Banten itu punya 2 kandidat yang berbeda. Yang pertama Golkar dengan Airin, yang kedua adalah bagaimana Andra Soni dari Gerindra dan Dimyati Natakusuma dari PKS. Dan ini artinya bahwa KIM terlihat pecah dari 2 kubu. Tapi kalau berbicara kekuatan, berbicara dari segi elektabilitas, bahwa KIM pada dasarnya tahu bahwa kekuatan terbesar, kekuatan yang sangat kuat dan sangat tangguh di Banten masih dipegang oleh keluarga Atut, dan tentu ini adalah daerah pemilihan yang memang dicengkram sekali dengan sangat luar biasa oleh Golkar. Jadi apa yang dilakukan oleh Andra Soni dan Dimyati Natakusuma itu adalah strategi politik
bagaimana akhirnya Gerindra memanfaatkan peluang tersebut untuk maju, untuk mengajukan calon, untuk menjadi lawan tanding Airin. Andai pun posisinya kalah, tentu saja ia tidak bisa atau tidak perlu berkecil hati, karena ini adalah kesempatan bagaimana menaikkan posisi tawarnya, menaikkan Gerindra, menaikkan dirinya, Andra Soni maupun Dimyati sebagai orang-orang yang bisa bertarung di Pilkada Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, andai pun menang ataupun kalah, Kim tetap menjadi pemenangnya. Karena dua kandidat pada dasarnya adalah sama-sama dari Kim. Dan kalau seandainya pun Andra Soni adalah yang menang, tentu ini adalah sebuah harapan figur baru. Walaupun ini agak hal mustahil, karena di Banten masih kekuatannya adalah Airin, dan ini bisa dianggap bahwa ini kesempatan memajukan figur baru, memajukan gagasan baru, memajukan partai politik baru yang bisa kuat di Banten, bisa punya kendali di Banten. Dan ini adalah kesempatan yang dilakukan oleh Gerindra, mengambil kesempatan tersebut dengan sikap optimis, walaupun potensi menangnya mungkin saja kecil. Ya, kalau misalnya kita ketahui bersama soal gelaran Pilkada serentak 2024, khususnya di Banten, pengamat politik Efriza tadi menyampaikan bahwa memang ini yang pastinya akan menang dari Koalisi Indonesia Maju. Tapi kalau misalnya kita amati bersama pemirsa, tadi ini beda arah dukungan antara Golkar dengan Gerindra. Apakah yang memenangkan adalah Gerindra atau justru Golkar dengan memilih ataupun mengusungkan Airin Rahmidiani di Pilgub Banten nantinya? Kita nantikan seperti apa, karena kalau kita melihat bahwa dua kandidat dari dua partai ini merupakan sosok yang dekat juga kepada masyarakat dan juga dikenal kerja yang cukup baik ya. Dan Betul kita sekali. nantikan juga bagaimana nantinya di Pilkada 2024 ini partai-partai lain akan mengusungkan jagoannya masing-masing. Betul sekali, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan, termasuk juga sesaat lagi Anda menyaksikan Sinpo International News Report bersama Wira Ananta. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV.
Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. From all around Asia Pacific and also on the world, you are watching Sinpo International News Report. Today, this is Wira Ananta coming back for you. The first one, the leaders of France's National Rally Party, Jordan Bardella, delivered criticism of the European Union with condemning of the visit of the PM of Hungary, Viktor Orban, to Russia, the Ukraine during the plenary session in Strasbourg on Wednesday, July 17, 2024. Speaking during a plenary session in Strasbourg, the leader of France's National Rally Party, Jordan Bardella, sharply criticized the European Union over the recent visit of Hungarian Prime Minister Viktor Orban to Russia and Ukraine. The visit, which Orban called a peace mission, was condemned by the European Union, which passed a resolution condemning the diplomatic visit. However, Bardella believes that this resolution will weaken European unity. He said that the European Union should not blame Hungary, which is a reliable NATO ally, because Hungary wants to keep the peace negotiation open. Even the Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that he wants to invite the Russian leadership to the peace summit in November.
It is unlikely that it will also be condemned because the presence of the Russian leadership is considered to help facilitate the settlement of the problem between of them. Then the same action should also be taken against the Hungarian PM, who visited the Russian leadership to achieve a peace mission for the conflict with Ukraine. Ni à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ces deux propositions nourriraient, je le crois, un risque d'escalade avec une puissance nucléaire. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne qui est proposée par cette résolution menacerait la pérennité de notre économie et de notre agriculture en déséquilibrant gravement la politique agricole commune. Mais Siregar, Sinpo International News Report. The next one, United States President Joe Biden delivered a speech at the National Convention for the National Association for the Advancement of People of Color, NAACP. Biden delivered a speech for a strong promotion to black voters while criticizing the stunning record of his competitor from the Republican Party is supporting the community. United States President Joe Biden is back on the campaign trail for the first time after his Republican rival Donald Trump was nearly hit by a bullet in an assassination attempt over the weekend. In this campaign, Biden wants to win over the black population in America because he realized that thanks to the support of the black population, he gained 92% in the last 2020 election. Biden also wants to garner votes from black voters by criticizing Trump for his statements. Biden repeats Trump's statement, which had previously been ridiculed during the June 27 presidential debate, when Trump referred to immigrants taking black jobs, which led critics, including at NAACP, to condemn the praise as racist. Biden emphasized that he understood what black jobs were, recalling Vice President of the United States Kamala Harris and the first black president of the United States Barack Obama. As an attempt to gain votes, Biden broke out that during his administration, he managed to reduce the number of unemployment among blacks. However, he was not convinced by Trump's economic policy, which he felt would damage the economy. Biden also expressed his gratitude to black supporters who had helped him win in the previous election and hoped that the support will continue. Go figure. From a guy who spread the birthism lie against Barack Obama, saying he wasn't born in America and he wasn't a U.S. citizen. Of course, here's what he thinks of black jobs. I love his phrase, black jobs. Maya Siregar, Sinpo International News Report. Arkansas governor from the Republican Party, Sarah Huckabee Sanders, spoke on stage on the second day of the Republican National Convention on Tuesday, 16 July in Milwaukee. In her speech, she said that she felt proud to be able to stand with Trump, run the government together. In the convention attended by Sarah Huckabee in Milwaukee, she said several things ranging from her pride comparable to Trump to criticism of the current U.S. government. She started by mentioning that Trump's political future is still open, despite the recent unsuccessful assassination attempt on him, showing his strong resilience. This is interpreted as God's intervention, because the United States, according to him, is a country under the power of God, and the future of Trump's leadership has not been complete according to his plan. Huckabee also expressed her disappointment with the text from the left during his tenure as press secretary of the White House under the Trump administration. His criticism was also addressed to President Joe Biden and Vice President Kamala Harris, judging them who only prioritize their own interests. Not even an assassin's bullet could stop him. God Almighty intervened because America is one nation under God, and He is certainly not finished with President Trump. Maya Siregar, Sinpo International News Report. From Indonesia, the Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi said that President Joko Widodo visit to Abu Dhabi very important regarding bilateral relation on economic development and investment. The meeting was held on a limited basis and accompanied by related officials between Indonesia and the United Arab Emirates.
during his third visit to the United Arab Emirates, held a bilateral meeting with President Muhammad bin Zayed, or MBZ, at Al Watan Palace, Abu Dhabi. This meeting was held with a presidential meeting system, were accompanied by the minister relating to both countries. Number of ministers accompanying President Jokowi are Coordinatory Minister for Maritime and Investment, Minister of Public Works, Public Housing, and Minister of State-Owned Enterprises. In this meeting, the President had a limited discussion, accompanied only by the Minister of Foreign Affairs and Coordinatory Minister Maritime and Investment. The United Arab Emirates country is an important partner of Indonesia. Within this 10-year period of bilateral trade, figures for Indonesia have experienced a significant increase. In this meeting, the President made several things, that is, Indonesia and the United Arab Emirates have a comprehensive economic partnership agreement, or CEPA, in effect for starting September 2023. Then, there will be cooperation in the field of strategic industry, cooperation in the field of investment such as development of Indonesia's new capital city. And there will be cooperation in the field of climate and clean energy. President Jokowi also achieved an honor order of Zayed from the President of the United Arab Emirates for their bilateral relation. Rekan-rekan yang saya hormati, di dalam kunjungan kenegaraan ini, Bapak Presiden juga telah menerima tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden PEA. Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari PEA untuk tokoh-tokoh dunia. Rekan-rekan, setelah rangkaian kunjungan kenegaraan ini, Bapak Presiden langsung kembali ke Indonesia dan insya Allah akan sampai di tanah air pada tanggal 18 Juli 2024 pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Abu Dhabi. Terima kasih. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined with Sinpo TV Indonesia and via the media. Stay with us. Have a good day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Kejaksaan Agung akan membentuk satuan tugas untuk memberantas impor ilegal yang ada di Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan satuan tugas diharapkan dapat terbentuk dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan satuan tugas tersebut diharapkan dapat terbentuk pada Jumat mendatang. Zulhas menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui modus-modus dan titik celah masuknya barang impor ilegal ke dalam negeri. Dirinya berharap dengan adanya penindakan dari Kejagung dapat menekan angka impor ilegal dan kembali membangkitkan industri lokal. Kemarin saya lakukan penegakan hukum terhadap banjirnya produk-produk yang ilegal. Ya, kita sudah dapat dukungan nanti dari Kejagung, dari Kapolri. Mudah-mudahan 1-2 hari ini timnya sudah jadi. Kita sudah tahu titik-titiknya, ya. Kita akan melakukan kegiatan lapangan. Gitu. Sanksinya seperti apa, Pak? Ya nanti aparat hukum. Kita akan lihat dulu. Pak, barang ilegal itu termasuk barang KW, Pak?
Ya semuanya lah, yang ilegal pokoknya kita cek lah. Kita udah tahu kok, modusnya sudah mulai kelihatan ya. Sudah kelihatan, tempat-tempat sudah mulai kelihatan gitu ya. Nanti ada Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Sumatera Utara, ada Batam, ada Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambangi Kejaksaan Agung pada Selasa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kemendak bersinergi bersama Kejagung untuk memberantas barang impor ilegal. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan berita serupa, Kementerian Perdagangan menyambangi kantor Jaksa Agung ST Burhanuddin di kawasan Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti rencana pembentukan Satgas Impor Ilegal. Dan juga hal ini dilatar belakangi oleh penemuan banyaknya barang-barang yang tidak terdata atau ilegal. Melalui video yang diunggah akun sosial media Instagram resmi @jul.hasan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajaran Kementerian Perdagangan menyambangi kantor Jaksa Agung Burhanuddin di kawasan Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti rencana pembentukan Satgas Impor Ilegal pada Selasa 16 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas soal pengawasan impor ilegal terkait produk-produk impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Julhas juga menjelaskan pihaknya menemukan adanya perbedaan data yang sangat besar antara data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dengan data dari negara asal serta ditemukan banyak barang yang tidak terdata atau ilegal. Sehingga Kemendak juga meminta dukungan dari Jaksa Agung untuk membentuk tim yang nantinya bertugas melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Nah, kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar antara data resmi BPS dengan apa yang data dari negara asal. Ditemukanlah banyak barang-barang yang tidak terdata atau ilegal. Oleh karena itu kami minta dukungan dari Pak Jaksa Agung, kita akan bikin tim segera untuk melihat ke lapangan. Ya, setelah ditemukan nanti tentu kita akan serahkan proses hukum kepada kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri. Sementara itu, Jaksa Agung memastikan akan mendukung Kemendak serta membantu dalam mengawasi terjadinya dugaan impor ilegal di Indonesia. Burhanuddin juga berharap langkah ini bukan hanya gebrakan sekali, melainkan akan diberantas hingga tuntas ke akarnya. Kita bersinergi nanti dengan Kemendak. Dan saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali lagi, tapi sampai tuntas ke akarnya. Kita punya jaringan, kita tahu jaringan-jaringannya, dan insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait informasi barang ilegal di mana guna mencegah peredaran barang impor ilegal, petugas Bea Cukai melakukan penertiban di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Utara. Para pedagang panik lantaran mengetahui adanya razia yang dilakukan petugas. Video yang beredar di media sosial merekam momen kepanikan yang terjadi di pusat perbelanjaan Mangga 2. Petugas Bea Cukai menggelar razia penertiban barang impor pada 15 dan 16 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang dari pedagang yang tak punya izin usaha dan tak dapat menunjukkan dokumen kepabeanan yang sah. Razia ini sontak menimbulkan kepanikan di kalangan para pedagang. Mereka cemas akan kehilangan mata pencahariannya, terutama bagi mereka yang mengandalkan penjualan produk impor. Penertiban ini dilakukan untuk memberantas peredaran barang impor ilegal seperti pakaian, sepatu, tas, produk elektronik, produk keramik, dan sebagainya. Petugas menyita barang-barang tersebut dari para pedagang yang tidak memiliki izin usaha dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa saat ini tengah marak penjualan barang ilegal yang mengganggu industri dalam negeri sehingga penertiban ini menurutnya perlu dilakukan. Peristiwa ini sontak saja menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa orang mendukung razia tersebut dengan alasan menegakkan aturan dan melindungi konsumen. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan cara dan waktu pelaksanaan razia yang dinilai mendadak dan kurang tepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan berita informasi berikutnya di mana puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di depan salah satu rumah sakit terjaring razia parkir liar yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Sejumlah pemilik kendaraan roda 2 panik menyelamatkan kendaraannya lantaran takut terjaring razia. Sejumlah pemilik sepeda motor ini panik menyelamatkan kendaraannya agar tak terjaring razia parkir liar yang tengah digelar petugas dari suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat.
Meski demikian, tak sedikit bagi sejumlah sepeda motor yang tak diselamatkan pemiliknya karena tak mengetahui adanya razia. Petugas kemudian melakukan penggembosan ban atau cabut pentil dan sepeda motor karena diparkir pemiliknya sembarangan. Meski terpasang rambu dilarang parkir di lokasi, namun pelang tersebut tertutup sebuah payung, di mana dugaan sementara pelang tersebut sengaja ditutupi oleh juru parkir liar agar mereka bisa menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir liar. Namun saat dicari keberadaannya oleh petugas, oknum jukir liar ini telah melarikan diri. Dalam razia parkir liar kali ini, sebanyak 40 sepeda motor terjaring operasi. Seperti yang dilaporkan, sebanyak 40 kendaraan roda 2 dilakukan OTP oleh anggota tim derek dan tim gatur. Kami juga dibantu pendampingan dari Satlantas Polsek Kalideres. Ya, kita himbau bagi masyarakat, gunakanlah parkir yang ada sudah disediakan. Jangan lagi berparkir di depan yang tidak semestinya. Razia parkir liar di kawasan tersebut akan terus digelar petugas agar tak ada lagi kantong parkir liar di bahu jalan yang mengganggu pengguna jalan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari wilayah barat Jakarta, kini kita menuju ke daerah selatan, di mana Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga TNI menggelar razia angkut jaring di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat razia ini, sebanyak 30 kendaraan roda 2 terpaksa diangkut karena kedapatan parkir sembarangan. Dalam rangka menertibkan fungsi trotoar dan penertiban parkir liar, petugas gabungan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan bersama Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bersama Satpol PP dan TNI menggelar razia angkut jaring di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam razia kali ini, petugas mendapati puluhan kendaraan roda 2 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan di atas trotoar. Petugas langsung memberikan tindakan tegas berupa cabut pentil hingga mengangkut kendaraan roda 2 tersebut ke atas truk. Salah satu pemilik kendaraan yang terjaring diberikan sanksi tilang. Dirinya mengaku terburu-buru untuk absen jam kerja dan terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Tadi telat, Pak. Telat gimana maksudnya? Telat kerja jadi harus absen tepat waktu. Kerjanya di dalam? Iya. Kok parkir motornya di sini, kenapa nggak di dalam? Iya kan mau absen dulu, terus telat. Jadi harus kerja dulu, nanti kan break. Baru aku mau pindahin niatnya. Udah datang duluan. Terus gimana nih Mbak selanjutnya, Mbak? Ngurusin surat paling. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Yunita Rungkat mengatakan, di sepanjang jalan Dharma Wangsa dan Wijaya ini, banyak kendaraan roda 2 yang kerap memarkirkan kendaraannya di bahu dan di atas trotoar dan mengganggu pengguna jalan. Enggan memarkirkan kendaraannya di dalam Grand Wijaya maupun di dalam Dharma Wangsa Square dan memilih memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Ini sangat mengganggu. Akan kami lakukan secara rutin. Semua kendaraan roda 2 yang berhasil kami angkut akan dilakukan di Sudinhub Jakarta Selatan di Pancoran ya Pak? Di Haryono. Yang diangkut itu kenapa? Karena tidak memarkirkan kendaraan pada tempatnya. Padahal ada rambu larangan tidak boleh parkir. Kemudian tadi juga karena tidak ada pemiliknya sehingga kami lakukan penindakan. Belasan kendaraan ini kemudian dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono, dan nantinya pemilik kendaraan juga diberikan sanksi tilang dan harus membayar denda maksimal sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari dua pengantar berita yang soal terkait kasus penjaringan razia yang kalau kita melihat bahwa ini diharapkan lagi untuk para pengendara roda 2 ini tetap berhati-hati dalam parkir liar lebih tepatnya. Karena kalau kita melihat bahwa operasi Patu Jaya ini masih tetap juga berlaku dan saat ini sudah banyak di penangkapan juga oleh pihak kepolisian. Betul sekali, kalau misalnya kita melihat informasi juga ya tadi kita sudah sebutkan di wilayah Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan, ini juga terkait dengan bagaimana sesungguhnya kelakuan dari masyarakat khususnya yang tinggal di Jakarta untuk lebih tertib lagi. Jangan mau kalau misalnya emang nggak bersedia untuk sampai diangkut motornya, ya harus wajib ikuti peraturan yang ada. Jangan sampai ini panik kalau misalnya motornya mau diangkut baru deh kocar-kacir. Nah, itu informasi tadi, semoga ini menjadi pelajaran juga bagi kita yang punya motor dan juga membawa motor dan mengikuti peraturan lalu lintas. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini bersama saya Dewi Madik. Dan saya Syem Hakung, terima kasih Anda sudah menonton Menyapa Malam. Selamat malam dan sampai jumpa.